sudah mulai dapat berkomunikasi dengan anak-anaknya setelah mengalami gangguan kejiwaan akibat beban hidup berat yang ditanggungnya. Tarmini mengalami depresi karena kondisi ekonomi keluarga mereka yang terus memburuk. Apalagi suaminya Warsito tiba-tiba jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia pada akhir tahun 2012. Kini, kondisi Tarmini berangsur-angsur membaik. Setelah dirawat selama 3 bulan di rumah sakit, Tarmini yang dahulu seringkali mengamuk, kini sudah dapat mengendalikan diri dan mulai dapat berkomunikasi dengan anak-anaknya. Ya, ibu perkembangannya dari awal dulu kasus itu sekarang sudah mulai membaik, sudah ya berubah, ada perubahan dari yang dulu kan masih nggak mau ketemu sama lingkungan, sekarang sudah mulai mau kegiatan aktivitas, mencuci, membersihkan rumah, masak sudah mulai. Semoga ibu kesehatannya lebih baik, terus menjadi ibu yang baik terhadap anak-anaknya. Meski belum sembuh total, Indasari dan adik-adiknya berharap jika ibunda tercinta mereka, Tarmini, dapat sembuh dari penyakitnya dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Iya, Indah. Tadi dikatakan ibu sering ngamuk ya. Kenapa Indah ibu sering ngamuk marah-marah? Kalau saya kurang tahu ya, waktu bapaknya masih hidup itu kayaknya nggak mau kerja, karena kayaknya ibunya tuh marah. Itu kan terus waktu masih hidup kadang itu berantakan sama ayah, kadang waktu itu dilempar sama batu, terus ayah itu langsung pergi. Karena masalah keuangan keluarga ya, nggak ada ya. Nah, tadi tahun 2012, tahun lalu ayahnya Indah meninggal dunia. Lalu apa yang Indah lakukan dengan kondisi seperti itu? Ayah sudah tidak ada, ibu juga tidak bisa bekerja. Indah ngapain waktu itu sayang? Iya, tetap buat belum mata. Dikerjainnya kapan? Kamu juga sekolah ya waktu Iya, itu? waktu setelah pulang sekolah. Iya. Di mana bikinnya? Tempatnya jauh Kadang dari di rumah rumah atau dekat teman dari- sama teman-teman yang lain lah. Itu selalu dilakukan pulang sekolah. Nah, setelah bapak meninggal, ibu kondisinya gimana waktu itu? Ya biasa aja. Masih ngurusin anak-anak Iya. juga, Masih tapi tidak kerja bisa normal. bekerja. Nah, mulai ibu mengalami tekanan jiwa, depresi itu kapan yang mulai sehingga harus dibawa ke rumah sakit itu kapan persisnya? Waktu itu saya kurang tahu, katanya sih kalau tante yang tahu. Kapan itu Mas Tanto kondisi ibunya? Mulai agak pikirannya buyar ibu saya itu pokoknya 5 tahun terakhir inilah. Waktu ayah saya masih hidup kan dia kan pengangguran, cuman ngandelin kalau ada orang nyuruh bisa kerja, kalau udah ya enggak gitu. Jadi kan ibu saya kan kepikirannya kayak gitu, namanya orang pengen bercukupan, ibu saya enggak bisa gitu. Jadi kan mungkin banyak tekanan kayak gitu. Akhirnya kalau lihat ayah saya duduk apa gimana kan benci gitu. Jadi setiap lihat bapak saya pasti benci, pengennya mukul, pengennya apa dia itu. Akhirnya ribut terus di Ya, rumahnya. akhirnya ribut terus. Nah, waktu ayah Anda meninggal tahun lalu, Anda dapat kabarnya langsung dari mana? Waktu itu saya pulang ke rumah. Nah, bapak kan pengen saya pulang. Pas saya pulang 3 hari di rumah, terus minta ke rumah sakit, saya bawa 3 hari di rumah sakit langsung meninggal. Oh, berarti Anda sudah berada di rumah waktu itu Iya. ya? Bapak sempat cerita bagaimana memikirkan juga nggak anak-anaknya, dia juga tidak punya pekerjaan mungkin saat itu. Ayah saya nggak pernah cerita kayak gitu. Cuman kalau cerita sama saya bilangnya dadanya sakit gitu, nggak bisa tidur, kalau batuk itu darah yang keluar. Nah, Mas Santo, setelah ayah meninggal, ini kan Indah bekerja terus. Apa yang Anda lakukan untuk kembali ke Kalimantan? Iya, aku kembali ke Kalimantan. Kenapa Anda kembali ke Kalimantan waktu itu? Aku yang mau dibebani di rumah, soalnya
cari kerja di rumah kan sulit. Terus kebetulan yang di Kalimantan kan bos saya masih bisa menabung saya, jadi saya kembali ke sana lagi. Tapi nggak mikirin adik-adik harus ditinggal saat itu, melarikan apa? Anda kan lepasin beban sendiri, Mas Santo. Nggak pikiran adik-adiknya harus bekerja. Saya terpaksa itu, Heeh. terpaksa ninggalin adik-adik. Soalnya kalau di rumah kan aku nggak bisa kerja kayak yang lain-lain. Soalnya saya kan tamatan SD aja, itu pengalamannya cuma sedikit. Jadi kalau dijauhkan sudah ada pengalamannya itu, jadi punya banyak teman di sana. Jadi aku kembali ke sana lagi. Tapi nggak apa-apa waktu itu meninggalkan ibu dengan kondisi seperti itu. Ya, kalau saya sih pikirnya ya kasihan ya adik perempuan semua. Ini yang kamu Cuma kemarin ke gimana sana, lagi itu terbelit masalah ekonomi. Harus dilakukan ya, terpaksa. Yang gede itu yang kamu Karena di sana juga ada penghasilan di situ ya. belum ada Pangrango. Ya. Nah, Julia ikut membantu kakak juga di rumah waktu itu ya sayang ya. Apa yang Julia lakukan? Mencuci piring Hah? dan membantu kakak Indah membuat bulu mata palsu. Buat bulu mata juga. Kondisi ibu gimana? Waktu itu kamu ngurusin ibu juga? Bagaimana kondisi ibu? Biasa sih, Biasa. Kamu juga bersekolah sayang? iya, Kelas berapa? kelas 2. Kelas 2. Oke. Nah, itu membantu Kak Indah pulang sekolah juga ya, waktu itu buat bulu mata juga. Artinya Julia juga bisa ya. Supri juga ikut membantu ya. Nah, biasanya berapa jam Indah kerja untuk bikin bulu mata itu? Kalau kan waktu SMP setelah pulang sekolah kan tengah 1, kan setelah itu kan sholat dulu. Kalau itu kadang jam 1 sampai jam 3. Sampai jam 3 ya, membantu di rumah. Pemirsa, seperti yang diinformasikan sebelumnya, mereka ada berlima bersaudara. Adik Indah yang nomor 3 ya, nomor 2 itu ada di rumah menjaga ibu yang kondisinya sekarang sudah mulai membaik ya, berangsur-angsur membaik. Nah, Indah, waktu itu sekolah terganggu nggak sih dengan kondisi kamu di rumah seperti itu, harus bekerja? Iya, sangat terganggu. Sempat akhirnya terpaksa tidak sekolah? Waktu kayak gak gini, ada kan ada bantuan. Setelah tamatan SMP saya niatnya kerja, kata ayah. Terus ada bantuan dari media, saya pengen sekolah lagi. Alhamdulillah bisa sekolah lagi ya. Nah, Julia juga sempat terganggu nggak sayang sekolahnya waktu itu? Iya, Iya. Kenapa waktu itu? Karena memang tidak ada biayanya atau karena memang harus bekerja di rumah? kayaknya nggak ada biayanya. Karena tidak ada biayanya ya. Oke. Nah, nanti kami juga akan mengajak ibu guru dari Indah Sari yang juga ikut membantu, ada Ibu Sri Supriyanti. Silakan Ibu, selamat malam. Kita akan berbincang nanti Ibu ya di meja bundar usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.